Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5, Pendidikan Pancasila, akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam Stat Fundamental Norm. Kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Sahrul Mubarok, Lutfi Aziza Haryanto, Putri Maulidia Hamidah, dan Tiffany Putri Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahrul Mubarok. Saya di sini akan menerangkan tentang kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia Hamidah dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Putri Cahyani. Saya akan menjelaskan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahrul Mubarok. Saya di sini akan menerangkan tentang kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lain-lainnya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS, yang kemudian diperbarui dengan ketetapan MPR, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. 6. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. 8. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa. Adapun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Alinea pertama. Alinea pertama, hak atas kemerdekaan yang dimaksud adalah hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Kata sesungguhnya di sini tidak hanya dalam arti keadaan realitasnya, tetapi lebih bersifat imperatif, yaitu mutlak. Demikian jika tidak, maka akan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Unsur nilai tersebut merupakan unsur mutlak bagi terjaminnya nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian, berarti setiap bangsa memiliki hak mutlak untuk mereka, karena sifatnya mutlak menjadi hak kodrat setiap bangsa. Oke, pada alinea kedua mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia. Setelah ternyata pihak penjajah Belanda dan Jepang tidak memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban moralnya,
Tepatnya bangsa Indonesia berjuang menentukan nasibnya sendiri dengan kekuatan sendiri untuk mereka, dan ternyata berhasil. Berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh, dengan diberi sifat-sifat tertentu, karena menyusun dengan atas kekuatan sendiri adalah suatu kewibawaan bagi bangsa Indonesia. Sifat itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya bangsa Indonesia bebas atau tidak terikat oleh siapapun, bebas melakukan sesuatu. Isi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa bangsa Indonesia dari dalam terpaksa berjuang untuk merealisir hak kodrat dan hak moralnya akan kemerdekaan atas kekuatan sendiri, dan berhasil membentuk negara Indonesia yang dicita-citakan dan mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat diantaranya adalah negara sungguh bebas naik di dalam negeri sendiri maupun terhadap negara lain, berdiri pribadi dengan menguasai seluruh diri sendiri. Negara berdasarkan persatuan, baik dalam bentuknya maupun dalam keutuhan bangsa, yaitu meliputi seluruh bangsa dalam batas-batas daerah negara, didukung oleh seluruh rakyat dan memelihara kepentingan seluruh rakyat dalam pertalian kekurangan atau kerjasama gotong royong dengan berdasarkan atas sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial atau kedua-duanya. Negara berpedoman dan melaksanakan keadilan dalam seluruh lingkungan dan tugas negara baik di dalam negara maupun terhadap dunia luar. Selanjutnya yang terakhir, negara menjadi tempat hidup bagi seluruh rakyat, yaitu bahwa tiap-tiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang kebutuhan maupun yang kerohanian layak bagi kemanusiaan. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menepati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Menurut penjelasan resmi tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran, yaitu 1. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kuasa finalis sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. 3. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan pokok pikiran keempat.
negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan bahwa pikiran ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan dasar moral negara, pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dan sila kedua Pancasila. Alinea 3 memberi penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai terwujudnya negara Indonesia merdeka. Jadi tidak hanya ada penjelasan kenapa kita merdeka, tetapi juga menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak kodrat dan moral bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah mewujudkan suatu pikiran dasar keyakinan hidup religius yang mendalam bangsa Indonesia. Tercapainya kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebebasan bebas, mempunyai makna untuk mewujudkan keyakinan terhadap asas moral yang tinggi dan cita-cita mencapai kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara jelas merupakan suatu keinginan luhur. Alinea keempat. Isi pengertian alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Istilah kemudian daripada itu berarti setelah berdirinya Negara Republik Indonesia dengan pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Setelah berdirinya negara dibentuklah suatu pemerintahan negara guna melaksanakan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk membentuk pemerintahan negara supaya melaksanakan tujuannya yang sedemikian itu, disusunlah Undang-Undang Dasar. Undang-undang yang dimaksudkan itu terbentuk dalam suatu susunan negara republik yang berkedaulatan rakyat. Negara republik yang berkedaulatan rakyat itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tegasnya negara yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian substansi material alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah 1. Tentang hal tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. 2. Tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Tentang bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Tentang hal dasar keharmonisan filsafat negara Pancasila. Baik, selanjutnya adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya dapat dilihat
penyebarannya secara pokok-pokok dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 2, pasal 28, bab 10A, pasal 28A dan 28J, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Sila ketiga. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu faham kebangsaan Indonesia tidak sempit tetapi menghargai bangsa. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penyebarannya dalam pasal UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 1 NKRI, pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 35 Bendera Negara, pasal 36 Bahasa Negara, pasal 36A Lambang Negara, dan pasal 36B Lagu Kebangsaan. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berdaulatkan rakyat. Selanjutnya, dapat penyebarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 2 ayat 1, 2, 3, pasal 3, pasal 6 ayat 2, pasal 19 ayat 1, 2, 3. Sila kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara Indonesia menjamin keadilan rakyatnya. Penyebarannya secara pokok terdapat dalam pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 34. Selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran UUD 1945, yaitu persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, berdasar asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita-cita mahal. Sehingga pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan merupakan kemutlakan hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bersama dengan Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat
negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, Pancasila dan pembukaan UUD 45 mempunyai hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu adalah, yang pertama adalah hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu yang pertama adalah sebagai dasarnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia, dan memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Selanjutnya, dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dan Undang-Undang Dasar 45 dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai satu atau suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat adalah Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima adalah bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan selanjutnya adalah hubungan secara material. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hubungan secara material adalah seperti ini. Bila mana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Baiklah, yang selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan saja. Sebaliknya, deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dapat dilihat dari pernyataan kemerdekaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, pada alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan. Diuraikan juga kebanggaan dan kehormatan terhadap perjuangan dan adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Yang ketiga, pada alinea ketiga menjelaskan adanya motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai korelasi yang jelas, yaitu mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing.